Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'mati iman wal islam. Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Biridhaka ya Allah as'aluka wa nafa'na bi barakatika bi haqqi hadhil ayati wal asma wa du'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Abdillahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halul baiti tahirina wa tayyibina wa diriyatina khusanila khadirah jamil anbiya wal mursalin wa jamil malaikatil ars wa malaikat muqarrabin khusanila khadirah abaina wa ummahatina wa jatatina wa masyayikhina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi barakali umul kitab syukurillah lahumul fatihah. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Syarif Badari Al Yusuf dan Saya Kiai Muda belum kiai. Kang Bukhori. Iya, Kang Bukhori. Apa kabarnya Kang Bukhori? Alhamdulillah walaupun agak cedera rohani. Kok ada cedera rohani barang ini? Ya, karena dampak dari apa itu? COVID-19. Oh, wis. Waduh. Dampak rohani katanya akibat COVID-19. Menarik ini Pak Bu. Pak Bu ini Kang Bukhori ini tadi kabarnya gimana tadi katanya? Cedera rohani. Cedera rohani karena COVID-19. Ini nyindir ini. Kenapa saya bilang nyindir? Sepertinya yang banyak terdampak itu yang selalu digaungkan hari-hari ini adalah ekonomi, resesi, yang notabene berarti dunia kerja, yang notabene berarti orang-orang dewasa. Padahal kalau saya mikir dampak yang luar biasa malah anak-anak dengan dunia daringnya. Karena apa? Sulit membayangkan untuk tidak bersosial, tumbuh kembang, masa depan, karakter bagaimana orang itu terbentuk dari umur sekolah atau bisa dibilang remaja. Maka ini tadi mungkin sindiran dari Kang Bukhori bahwa yang banyak digaungkan resesi ekonomi, tapi resesi batin, rohani. Resesi rohani ini yang paling luar biasa. Karena apa? Hari ini dipaksa anak-anak sekolah, dipaksa remaja harus dengan gadgetnya daring. Padahal kita ketahui HP itu plus minus lah. Nah, mungkin malam hari ini kita bisa minta Kang Bukhori untuk tema remaja lah. Tema remaja karena dampak corona ini kayak sepertinya kita tidak terfikir karena yaitu geliat ekonomi, geliat uang, dunia usaha. Kita keliput bahwa apa dampak untuk remaja sampai nanti ke depan. Dan bagaimana kita sebagai remaja menyikapi saya menamakan remaja tidak ada apa-apa ya, pemuda. Wis monggo Kang Bukhori, bagaimana ini tentang pemuda atau remaja dan lika-liku seluk beluknya, monggo waktu saya berikan pada Kang Bukhori, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih atas
kesempatan yang diberikan kepada hamba. Kakek nonton telenovela. Silakan Untuk hamba. Gimana ya? Mencoba untuk mencurahkan isi hati yang selama ini tidak tersalurkan. Baiklah, tiba-tiba saya itu teringat sebuah kata mutiara, entah itu hadis atau kata mutiara, tapi yang jelas itu saya dengar dalam bentuk bahasa Arab. Syubbanul yaum rija lugot. Syubbanul yaum rija lugot. Kok tiba-tiba terkontaminasi sama Syubbanul waton? Kalau Syubbanul waton itu kan pemuda tanah air. Nah, kalau tadi apa itu tadi? Syubbanul yaum rija lugot. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Jadi wajah atau wajah atau sampul bangsa kita ini atau itu bisa terlihat bagaimana kondisi pemuda sekarang. Kalau pemuda sekarang ini kreatif, inovatif, maka ketika nanti setelah dewasa, setelah menjadi seorang pemimpin, dia menjadi seorang pemuda yang tangguh, kuat, tahan bantingan, meskipun didemo dari berbagai penjuru, meskipun digoyang dengan berbagai isu, karena dia menjadi pemuda yang tangguh, tahan bantingan, dia tidak bergeming. Nah, untuk menjadikan pemuda yang semacam itu ada istilah 3B. Apa? Kalau dulu zaman Orde Baru itu 3B itu bebas 3 buta. Buta terong. Kok buta terong? Buta aksara, buta warna, buta baca huruf. Iya, buta huruf. Nah, tapi maksud kami tidak itu. Yang dimaksud di sini adalah B1. Belajar, berjuang, bertakwa. Pernah dengar mboten niku? Niku slogane adik-adik kita yang tergabung dalam Badan Otonom Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, itu ada slogan belajar, berjuang, bertakwa. Itu untuk menghasilkan pemuda yang tahan bantingan. Kalau pemuda ini tidak mau 3B tadi, maka tunggulah kehancurannya. Seorang pemuda itu harus yang pertama belajar. Belajar ini harus yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dalam bahasa
kemarin itu bersanad. Gitu. Nah, seorang pemuda harus belajar apa saja? Di antaranya harus belajar ilmu, ilmu sesuai hadis Nabi, faman aradad dunya fa'alaihi bi ilmi, faman aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi, faman aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang kepingin sukses di dunia, maka bisa diraih dengan ilmu. Nah, untuk ilmu yang berhubungan dengan arodat dunia bisa kita tempuh melalui sekolah, melalui kursus, melalui pelatihan, melalui ada tambahan sekolah, mondok atau nyantri. Ya, taklim. Ya, taklim lah. Kalau bahasa pesantrennya itu taklim muta'alim. Itu untuk arodat dunia. Nah, untuk arodal akhirah ya sudah tidak dipungkiri lagi, kita harus mondok. Ayo mondok. Nah, Kalau yang nggak mondok ngaji. Ngaji sama kiai, sama tidak harus pondok besar, ke kiai kampung, kiai langgar. Itu mondok skala kecil. Mondok kan tidak harus besar toh. Forum taklim, majelis, lapanan, Bandungan. Kok Bandongan. Terus untuk faman arodahuma. Nah, ini faman arodahuma ya sekolah ya mondok. Ya sekolah ya ngaji. Sekolah walaupun tidak mondok, sekolah tapi juga ikut TPQ, ikut Madin. Kalau ya syukur-syukur kita mondok. Tapi Madin maupun TPA ini adalah pondok dalam bentuk kecil, walaupun ilmunya juga tidak kecil, maksudnya kan untuk yang terdekat, yang bisa dijangkau. Tadi itu merupakan dari kata belajar. Kemudian kalau kita sudah belajar, sudah mondok atau sudah ikut TPA, sudah ikut pelatihan, sudah sekolah SMK, untuk apa? Berjuang. Berjuang ini dalam rangka kita memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar, memberikan manfaat untuk publik, untuk umum. Ya minimal manfaat untuk dusunnya sendirilah, minimal kita tidak menjadi sampah masyarakat, minimal. Nah, setelah kita belajar terus berjuang, tujuan akhir ini kenapa kok kita harus belajar, berjuang? Bertakwa.
bertakwa ini berarti kita persembahkan untuk Tuhan kita, untuk Gusti Allah. Biasanya disebut dengan ibadah. Jadi harus ada keseimbangan antara imtak dan iptek. Ngapun singkatan kok leli? Iman dan takwa. Sing iptek Ilmu pengetahuan dan teknologi. Nggih, Nah, itu harus ilmu pengetahuan dan teknologi. harus seimbang. Jadi dunia dan akhirat ini harus seimbang. Agar ketika kita sudah dewasa, kita pemuda itu belajar, berjuang. Nah, setelah dewasa kita berjuang mengaplikasikan apa yang sudah kita peroleh semasa kita muda. Nah, kalau pas kita muda kita nggak ngapa-ngapain, hanya main game, hanya nuruti senenge hati. Nah, ketika kita ditunjuk jadi pemimpin, kelabakan. Nggak tahu harus gimana, akhirnya disetir orang. Disetir orang-orang yang mempunyai kepentingan. Dan ini yang akan menghancurkan bangsa dan negara ini. Sementara itu dulu, mungkin mau ditambahkan oleh apa? Membahas pemuda ini ringan-ringan berat karena apa? Kita juga pernah merasakan jadi pemuda. Pemuda itu sebelum pemuda ada yang namanya fase remaja ke pemuda. Ini tipis betul. Masa tentang, kalau remaja itu kan dibilang anak-anak udah agak besar, dibilang besar masih ada anak-anaknya. Jadi tapi karena kita juga pernah, kita nggak langsung umur segini, kita juga pernah remaja, pernah pemuda, tentang masa-masa membuktikan diri, masa-masa tentang ketika hormon gairah, keinginan mulai semakin meningkat, terus masa-masa untuk eksistensi diri, ingin dianggap. Nah, ini ingin dianggap ini luar biasa. Maka kalau berdasar pada pengalaman baginda Nabi, beliau itu dari kecil sudah dalam tanda kutip dimondokkan, belajar keras, ternak kambing, mengelola peternakan dan seluk-beluknya, Berdagang. dari situ terus berdagang. Tentang apa? Karena fase di tahun-tahun itu ya kerjaan atau dunia usaha atau apa yang bisa dikerjakan ya itu. Pelik sekali kalau membahas pemuda hari ini. Kenapa kok pelik? Sekarang dengan adanya HP, smartphone, ada slogannya dunia dalam genggaman. Dunia dalam genggaman. Wah, tak gegam. Iya. Digegam. Sakmini jebule. Wah, ini bank kecil. Karena ini sekarang terintegrasi apapun. Entah itu bank mobile, kredit, onlinean, daring-daring, lengkap sudah. Dengan memudahkan, dengan slogan memudahkan segalanya. Kayak online itu kan memudahkan. Alasannya apapun itu, belajar dimudahkan, kita tinggal pencet-pencet
kita mengetahui segala sesuatu, tapi kita lupa bahwa otak ini Pak ada sensorik dan motorik. Ini yang seringkali kita lupakan. Bahaya sekali generasi sekarang ini. Ini kan mainnya sensor terus ini. Hanya jempol sama mata ini. Motornya nggak gerak. Motoriknya nggak gerak. Padahal kita ini ada jasad dan rohani. Beda loh. Saya coba Anda yang sekolah atau kuliah di bagian teknik. Katakanlah Anda yang sarjana pertanian, sarjana. Coba sama orang-orang di gunung, petani-petani yang dia tidak pernah lihat pulpen, manual. Tapi teknologi mereka mengelola alam ini luar biasa loh. Mengelola ternak dengan ilmu titannya yang diwariskan dari luhur ke leluhur. Kayak sarjana bangunan yang harusnya spek gini. Orang yang tidak tahu, para buruh bangunan yang ilmu titan dari para leluhur. Belum contoh orang yang belajar hanya dari Syekhuna Google, sensoriknya berjalan. Tapi motorik ini beda. Motorik itu hal yang beda. Seperti contoh, di sampingnya ada buku bahwa hormatilah orang. Ada proses, kalau dalam agama bukan hanya fatwa, bukan hanya hadis, tapi ada ibak rasul, perbuatan. Seperti contoh, hormatilah orang lain. Rasulullah itu menghormati orang lainnya. Cerita tentang Badui yang naik pakai kuda naik ke masjid itu. Ini populer, masyhur ini cerita ini, ya Pak. Para sahabat marah, Kanjeng Nabi tetap tersenyum ketika si Badui ini nggak turun dari kuda naik ke masjid. Ada satu versi di Serambi, ada yang satu versi zaman dulu nggak ada Serambi, langsung masuk ke masjid. Pakai kuda, bayangin. Kata Rasulullah, ketika pada mau marah, Rasulullah menyuruh untuk sabar dan berdiam para sahabat. Dilayani, padahal si Badui ini teriak-teriak, mana Muhammad? Siapa yang namanya Muhammad? Rasulullah mencontohkan menghormati atau ngomong rasa atau bagaimana berperilaku dengan ibaknya, dengan tabiatnya, dengan akhlak yang diperlihatkan, dan itu menjadi contoh. Dan itu terbukti. Saatos-atose wong Badui dengan diberikan kelembutan oleh Rasulullah, di kemudian hari para Badui inilah yang menjadi tenaga yang paling luar biasa dalam barisan prajurit Rasulullah. Ada diceritakan satu Badui itu tenaganya sama dengan, ada yang mengatakan 10 orang, 50 orang, ada 100 orang Badui itu. Maka masyhur itu di perang Badar, perang Uhud, yang 300 melawan 10.000 orang itu. Perang Badar ya. 300 orang melawan 10.000 apa 100.000 malah. Lupa. Pokoknya tidak seimbang. Tidak seimbangnya jauh. Kalau ini beneran. Ini kan juga ada lagi viral. Ada pendekar wanita yang katanya melawan ratusan orang. Wah. Kok sampai situ ya? Dah. Kita enggak video reaction ke situ. Masyhur bahwa perbuatan yang tadi Pak Bukhari bilang, ayo pemuda, bahwa pengetahuan tidak cukup dengan dunia dalam genggaman, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Apa? Belajar itu tidak cukup dengan buku atau dengan HP, tapi harus motoriknya harus berjalan. Kita makhluk sosial, jangan lupa loh, disebutnya manusia. Manusia adalah makhluk yang bersosial.
maka keluar bergaul, dan jangan salah bergaul. Maksudnya salah apa? Dipaksakan untuk datangilah tokoh-tokoh yang sekiranya menginspirasi, mengarah ke kebaikan, bisa menambah pengetahuan. Gelo nantinya. Kalau yang bisa mondok silahkan, kalau yang tidak, atau karena orang kan memang macam-macam, tidak semua ke pondok. Setidaknya kenapa kok para kiai zaman dulu ada yang namanya lapanan dan sebagainya, karena itu, karena ini menjaring orang-orang yang tidak bisa mondok atau tidak bisa sering untuk taklim dengan para kiai. Beda nasib. Iya. Mungkin dari saya itu, monggo kalau ada closing statement Pak Buari. Cukup menarik. Jadi kita belajar itu intinya harus ada keseimbangan antara motorik dan sensorik. Kalau di SMK kan ada banyak praktek, itu berarti motorik ya. Motorik, iya. Kalau kita langsung ke lapangan berarti mengasah motorik. Iya. Misalkan kita ditugaskan menjadi dai di pedalaman. Nah, di situ kita tidak hanya terjun nyata membaca buku, tapi dicocokkan antara yang, karena mungkin tidak semuanya yang di buku itu sesuai dengan fakta yang ada. Seperti gini Pak, contoh ya. Rasulullah itu kan gelar Al-Amin itu kan bukan ketika baginda Muhammad sudah menjadi nabi, tapi kan itu didapatkan karena beliau berdagang ke sana kemari. Gelar Al-Aminnya itu sebelum, iya kan? Kan sebelum dibaiat oleh Allah menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi, maksudnya apa? Motorik, bergerak, harus bergerak. Jadi membuat suatu gerakan. Iya, harus gerak. Sekarang kan tadi itu Pak Bori bilang, nawis HP itu anak muda nawis miring gini, wah ini diundang wong tuane wis orang HP. Game maksudnya. Entek kuatane banting. Berarti ini mengganggu psikologi juga ya? Wah ya jelas Pak, jelas. Karena apa? Tidak seimbang. Saya bukan hanya pernah loh, saya seringkali meru'yah anak-anak itu yang dia sampai ada yang sampai gini loh. Karena apa? Karena tidak imbang, otak tengahnya tidak imbang, sensoriknya itu. Ada yang sampai loh, jangan salah loh, banyak yang masuk ke psikiater, maaf, ada yang ke RSJ. Karena apa? Karena gejolak emosinya itu kan gini, itu kan luar biasa itu, berkompetisi tapi goib. Satu itu, dua yaitu tadi, lebih dari itu semua otaknya tidak seimbang. Apapun yang tidak seimbang, coba timbangan kalau nggak seimbang, jomplang, karena timbangannya tidak seimbang. Motorik itu kan seperti contoh ya, saya pernah ada jamaah, ada orang itu dia dokter dan dia itu udah lama, dia cerita tentang bahwa dia masuk ke tim peneliti AIDS untuk mencari obat AIDS. Terus dia cerita gini, Gus, wah cerita tentang AIDS, terus dia cerita, Gus saya ini hampir menemukan obat untuk AIDS. Terus saya ya alhamdulillah Gus sudah ketemu. Tapi saya bilang gini sama beliau, Pak, ada kalanya hukum sosial itu diperlukan. Kalau tidak ada hukum sosial itu contoh ngondo iki jane ora apik to. Tapi coba kalau Allah tidak menakdirkan orang yang ngondo, itu wong sakarep-karepe dhewe itu hukum sosialnya enggak ada. Kanggo yang bukan muhrim atau go Bali. Karena tidak ada hukum sosial, ya menjadi kebiasaan. Benar salah itu kan karena kebiasaan yang terus terulang dan dipertontonkan, akhirnya akan menjadi suatu kebenaran dalam tanda kutip. Saya bilang bahwa AIDS
ada kalanya Allah ini memang menakdirkan ada penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Kalau itu kan jelas bahwa kenapa kok zina itu tidak boleh, kenapa kok kalau belum resmi itu jangan berzina. Karena apa? Wali ini kan nanti nggak jelas. Satu itu nggak jelas Pak, ini bapak nih sopan atau waton, dan itu tidak ada hukum sosial atau apapun itu. Jangan kena kena rojo singo kan, biar orang itu terpikir bahwa ini kan krusial tentang apa, tentang bin, tentang nasab, tentang nantinya menjadi wali. Wali itu kan kriterianya kan jelas, bapak, kalau enggak ya, kalau bapak enggak ada ya dari bapak atau kakak yang paling besar lagi dan sebagainya. Kriterianya jelas. Nah, coba kalau enggak jelas bapaknya siapa? Seperti hewan. Iya, enggak jelas. Satu itu, dengan ketidakjelasan bisa terjadi kayak maling kundang, kayak sangkuriang. Jebulane sing disenengi ibune. Loh, karena nasab nggak jelas kok, alurnya ini dari mana nggak jelas. Bisa loh ketemu yang seharusnya tidak boleh dinikah, nanti ketemu dinikah. Dan itu gennya kan rusak. Gennya kan rusak Pak. Karena satu jenis itu kan gennya nanti rusak. Entah itu oon, entah itu apa dan sebagainya. Maka tentang obat AIDS, kalau itu ditemukan itu wah luar biasa itu. Luar biasa, tidak jelasnya itu luar biasa. Maka ini hanya contoh. Kita kalau spesifik ke situ, ini jane kudune spesifik tapi tidak malah keluar dari tema tentang kembali lagi masalah sensorik dan motorik, bahwa beda belajar dengan kita membaca buku, bertanya pada Google, dengan kita belajar pada kenyataan. Di buku jelas man sobaro yafiro, asobaru minal iman, jelas. Tapi coba kalau kita tidak dibenturkan dengan keadaan, kita tidak belajar, tidak melihat wah teman saya itu sabar ya, wah guru saya ini, teman saya ini ngalami gini bisa kayak gitu, itu yakinlah sadar nggak sadar itu tetap akan menginspirasi. Tapi kalau tidak ada inspirasi yang kita dapat, kita baca bahwa man sobaro yafiro, man sobone wong, siapa orang yang bersabar maka akan mendapatkan keberuntungan. Wow, apal, letter Z-nya apal. Tapi ketika ada kejadian, hilang nih Pak, hilang wis, ora ana kelingan. Ketika Pak, ora ana kelingan. Maka itu, kenapa kok para nabi, kenapa kok orang-orang yang masyhur-masyhur itu beliau sukses karena di luar pengalaman. Maka ada pepatah juga, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Karena apa? Yaitu kita tidak hanya punya sensor indera penglihatan untuk membaca, tapi jangan lupa bahwa kita punya motorik, harus balance motorik ini. Ada mau ditambah atau closing? Sudah. Mohon maaf kalau mungkin materinya kurang bisa dipaham. Maklumlah, ini sudah agak ngantuk dan tidak menyiapkan materi gitu. Ya, misalnya kurang bersiap ya. Enggak apa-apa, malah enak gini ngobrol-ngobrol aja. Kalau biasanya kan ada panduan, ini ada panduan tapi buku seperti ini. Jadi ya itulah apa yang ada di dalam hati sudah keluar. Terus tadi ada penambahan, kalau tadi saya tidak terpikirkan kalau ada motorik dan sensorik, jadi saya tambah ilmu lagi. Saya suka tambah ilmu Pak. Kudu
kulino ngobrol yang pas itu. Iya. Ta'lim ketemu. Jadi belajar, berjuang, bertakwa. Jadi belajar ini ada belajar melalui motorik, ada belajar melalui sensorik. Sekarang untuk yang perjuangan, yang berjuang ditambahkan. Nah, Ya, berjuang. Seperti Sayyidina Ali. Beliau masa kecil itu ngenger sama Kanjeng Nabi. Dan kisah tentang Sayyidina Ali ini mengilhami dunia pondok tentang tabarukan. Apa itu tabarukan? Yaitu ngawulo, nak wong Jawa bilang. Mengabdi, ngawulo, mengabdi sama kiai. Sayyidina Ali mengabdi kepada baginda Muhammad. Maka sampai masyhur kata-kata baginda Nabi, jika aku kotanya ilmu maka Ali itu gerbangnya. Karena apa? Intens sekali tiap hari. Sayyidina Ali ibarat santri itu yo nyapu, yo nyetrika, ya masak, yo ngarit, ngomong anak kiai ini, ya diuring-uring, dan sebagainya. Tapi apa yang menjadi ide baginda Nabi, apa yang menjadi perbuatan baginda Nabi, bagaimana baginda Nabi menyikapi permasalahan dan sebagainya itu wah, ilmu yang luar biasa. Beda tau. Tarsan itu kalau dia seumur hidup di hutan sampai mati, Tarsan itu paling karena apa? Awore ming macan karo kethek. Itu loh. Kita manusia jangan pede dengan dunia dalam genggaman. Wah, ini bahaya betul loh ini. Kalau ini sudah menjadi jimat. Sekarang kan orang pusaka iya. HP. Apa bedanya karo keris, karo aki? Ayo. HP. Maksudnya itu apa bedanya? Kan ada yang wah itu syirik itu apa-apa. Loh, berarti HP musyrik. Kalau ini sudah di kegundelane hati. Maka itu perjuangannya apa untuk anak muda, yaitu mumpung masih muda, mumpung ijeh padang rembulane, mumpung jembar segarane. Tadi seperti Pak Bukhari bilang, maka kenapa kok di Bandung NU ada Ibnu IPB, bahwa jiwa berjuang itu harus dipupuk dari kecil harus sudah dipupuk. Berjuangnya anak muda apa? Tolabul ilmi. Kalau saya dari SD dulu sudah ikut bantu orang tua jualan. Tapi untuk digeneralkan, iya Pak, saya jualan dulu ya. Sama. Oh ya bodoh. Untuk digeneralkan yaitu perjuangannya adalah satu tadi itu tentang tolabul ilmi. Dan jangan lupa belajar itu tidak hanya sensorik, tidak hanya indera penglihatan, indera pendengaran, tapi juga keluar motorik. Bahwa belajar dengan menghadapi kenyataan, seperti tadi di Banam NU ada Ibnu IPB dan sebagainya, ada jalur. Karena mereka Ibnu IPB tidak bergerak sendiri, mereka juga ada dewan penasihat, entah itu dari tokoh NU, tokoh Ansor, tokoh Fatah, tokoh Muslimat, ada jenjang kepemimpinan ditularkan. Dan di situ juga sudah mulai ada ketua dan sebagainya. Tentang bagaimana berorganisasi. Jangan lupa wasiat saya untuk para generasi pemuda, pohon bisa disebut pohon kalau dia punya akar, kalau dia punya batang, kalau dia punya dahan. Dan harus ada ranting untuk menampung apa? Untuk menampung daun. Maka siapa yang menjadi akar, ikhlaslah menjadi akar. Dan kuatlah seperti akar. Bahwa dia mencari unsur hara untuk menghidupi. Tapi apakah cukup untuk menghidupi ke atas? Tidak. Tanpa dahan yang kokoh,
maka ranting itu tidak akan ada, dahan tidak akan ada, daun tidak akan ada, buah tidak akan keluar. Yang menjadi daun ibarat jamaah. Sing dadi kiai aja sombong. Iso diarani kiai amarga ana jamaah. Moko aja sewenang-wenang karo jamaah. Jangan sewenang-wenang main tunjuk, main gerakan jihad. Serbu. Daun itu apa? Daun itu kan untuk menyerap fotosintesis dari matahari. Dimasukkan ke batang, dimasukkan ke akar, maka akan tumbuh buah-buahnya, hasilnya. Maka anak muda tidak seperti pohon, bahwa apa maksudnya saya meniru seperti pohon. Ayo bersosial. Ibarat pasal gambar itu, mungkin kalian merasa sudah punya ilmu, tapi ibarat pasal itu kepingan kalian baru satu keping. Kalau tidak bertemu dengan keping-keping yang lain, pengetahuan yang lain, inspirasi dari yang lain, pasal itu tidak akan sempurna. Harus disusun, mencari susunan dari pasal-pasal ilmu. Seperti ini tadi Pak Buhari, wah saya ada hal yang baru, saya juga ada hal baru. Ketika ngobrol gini, oh iya ya, saya tidak terpikir, sama sebetulnya saya juga iya. Pak Buhari bilang apa-apa, oh iya ya, kayak gini lah, bahwa plus minus kita punya pengetahuan, saling melengkapi. Iya, saling melengkapi untuk menjadi ilmu yang baru. Mungkin seperti itu. Berjumpa lagi lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.